Ya, baik. Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan soal PTS Matematika ya di sesi 3. Nah, untuk sekarang kita bahas dulu dari nomor 25 ya, karena kemarin di part sebelumnya terlewat. Oke, untuk nomor 25, dua panjang sisi segitiga berukuran 18 dan 24. Panjang minimal sisi yang ketiga agar segitiga tersebut menjadi segitiga lancip. Nah, syarat segitiga lancip itu adalah sisi terpanjang harus kurang dari A kuadrat plus B kuadrat ya. Oke, berarti kita akan cari sisi yang lain ya, yang C ini ya. Nah, berarti C kuadrat kurang dari 18 kuadrat tambah 24 kuadrat ya. Nah, C kuadrat ini kurang dari, oke, kita cari 18 kuadrat ya. 18 kali 18 adalah 324 ditambah 24 kali 24 yaitu 576. Nah, 576 ditambah 324 sama dengan 900. Berarti C kuadrat kurang dari 900 atau C-nya kurang dari akar 900, yaitu C-nya kurang dari 30 ya. Akar dari 900 adalah 30. Nah, berarti maksimal harus 30 ya, supaya terbentuk segitiga lancip. Ya, ini maksimal. Nah, tapi kalau pas 30 nggak boleh ya, karena nanti jadinya segitiga siku-siku. Ya, jadi kurang dari. Nah, berarti di sini mana nih opsi yang kurang dari 30, yaitu 29. Jadi yang A ya. Oke, next untuk nomor 31. Bangun datar berikut yang sudah pasti sebangun. Nah, syarat kesebangunan itu pertama, bentuknya sama. Ya, kedua, sudut sama. Nah, kedua, sudut sama. Yang ketiga, sisi yang bersesuaian sebanding ya. Jadi di sini bisa kita tulis sisi yang bersesuaian sebanding begitu ya. Nah, dari sini dari bangun datar yang ada yang pasti sebangun. Oke, untuk segitiga siku-siku belum tentu ya. Belum tentu perbandingan sisi antara dua segitiga siku-siku itu sebanding, belum tentu. Ya. Kalau trapesium juga sama belum tentu. Nah, kalau persegi itu pasti sebangun ya, karena semua sisinya kan sama panjang. Ya, misalkan nih ada persegi A, panjangnya 3 sama 3, terus ada persegi B, panjangnya 5 sama 5. Ini kan pasti akan memenuhi syarat kesebangunan ya. Pertama bentuknya sama, sama-sama persegi. Kedua sudutnya sama, sama-sama 90 derajat masing-masing. Ketiga, sisi yang bersesuaian sebanding. Iya, perbandingan sisinya sama, 3:5, begitu. Jadi persegi itu pasti sebangun ya. Sama satu lagi yang pasti sebangun adalah segitiga sama sisi. Ya, karena yang namanya segitiga sama sisi bentuknya sama, pasti kan sama-sama segitiga sama sisi. Kedua, sudutnya pasti sama. Yang namanya segitiga sama sisi, masing-masing sudutnya itu 60 derajat. Ya, mau berapapun panjang sisi segitiganya, ya pasti sudutnya 60 derajat masing-masing ya. Nah, kemudian karena dia sama sisi, misalkan nih yang pertama masing-masing sisinya 5, yang kedua masing-masing sisinya 10. Nah, maka perbandingan sisinya akan sama ya, yaitu 1:2 begitu. Jadi segitiga sama sisi pun itu adalah bangun datar yang pasti sebangun. Ya, oke, sekarang ke nomor 32. Kedua trapesium berikut ini sebangun. Ya, berarti memenuhi ketiga syarat kesebangunan yang tadi ya, yang sudah kita tulis di awal. Pasangkanlah sisi yang bersesuaian berdasarkan gambar berikut. Nah, ini yang harus kita perhatikan adalah sudut yang jadi patokan ya. Jadi di sini sisi AB, kalau kita lihat sudut yang mengapitnya 90-90. Berarti harus sama dengan yang 90-90 lagi ya. Berarti di sini AB sama dengan FG atau bersesuaian dengan FG. Ya, begitu. Terus sisi AD. Nah, kalau kita lihat AD itu 90 derajat dengan sudut garis 1. Nah, berarti dia akan bersesuaian dengan sisi yang diapit oleh 90 derajat dan garis 1.
Kalau di sini berarti F, E ya. F dan E. Nah, kemudian sisi DC. DC ini diapit oleh sudut garis 1 dan garis 2. Nah, berarti dia akan bersesuaian dengan garis yang diapit oleh sudut 1, garis 1 dan garis 2, yaitu EH. Nah, yang terakhir adalah sisi BC ya. BC itu 90 garis 2. Dia akan bersesuaian dengan 90 garis 2, berarti GH. Nah, ini berarti di sini nanti AB sama FG ya. AB dengan FG. Ini udah ya yang A. Terus CD dengan EH. Berarti di sini dengan EH ya. EH-nya sudah dengan yang B. Kemudian BC dengan GH. Nah, berarti GH-nya sudah dengan yang C. Terakhir AD dengan EF. Ya, berarti di sini dengan yang D. Gitu ya. Oke, jadi yang jadi syarat mutlak yang harus diperhatikan adalah kondisi sudut ya. Oke, nomor 33. Perbandingan sisi yang benar adalah. Nah, di sini terlihat ada dua segitiga ya yang saling berimpit yaitu segitiga kecil. Kita beri nama saja di sini misalkan P aja ya. P, Q, R, S, T. Nah, pertama coba kalau kita bongkar ya, itu ada segitiga yang besar yaitu segitiga PRT. Nah, ini sudut R-nya di sini ya. Dia akan sebangun dengan segitiga yang lebih kecil yaitu segitiga QRS. Nah, pertama bisa kita lihat dari sudut ya. Sudut R sama dengan sudut R karena berimpit. Kemudian sudut T dia akan sama dengan sudut S. Kenapa? Karena sehadap. Ya, di sini terlihat bahwa garis PT itu sejajar dengan QS, ditandai dengan tanda panah. Ya, jadi kalau pada dua garis sejajar itu berlaku sifat-sifat sudut seperti sehadap dan lain-lain ya. Nah, berarti di sini kan sudut T samanya dengan S, aman ya. Nah, terakhir sudut P dia akan sama dengan sudut Q. Jelas, dia juga sehadap ya. Berarti P akan sama dengan sudut Q. Nah, berarti perbandingan sisi yang benar, oke, kita coba lengkapi dulu. Dari Q ke R itu A, dari S ke R itu C, dari S ke Q itu E. Kemudian dari P ke R berarti B plus A. Ya, dari T ke R itu D plus C. Dan dari T ke P itu F kecil ya. Nah, maka perbandingan sisinya bisa kita mulai dari miring ya, per miring. Kita coba dari yang kecil dulu, berarti SR itu bersesuaian dengan TR. Kemudian SQ bersesuaian dengan TP, dan QR bersesuaian dengan PR. Nah, kalau kita ganti, SR-nya berarti C per D plus C sama dengan SQ-nya E per F sama dengan A per B plus A. Nah, tinggal kita sesuaikan di sini ya. Di sini lebih merujuk ke yang D ya. Yang D ini kan berarti A per A plus B bersesuaian atau sama perbandingannya dengan C per C plus D ya. Yang D yang benar ya. Nah, kalau dibalik juga boleh. Maksudnya dibalik itu kan tadi kita di awal itu bagian atas kita menuliskannya segitiga yang kecil. Kalau pengen dibalik jadi yang besar dulu boleh. Jadi dibalik tukeran ya. Jadi TR per SR sama dengan TP per SQ sama dengan PR per QR gitu boleh. Gitu ya. Coba. Kalau ini kita balik A A per B plus A per A. Oh, ini tetap salah ya, dia kebalik. Nah, begitu ya. Jadi yang benar adalah yang D, seperti itu. Oke, nomor 34. Nah, di sini ada segitiga siku-siku ABC di mana siku-siku di A dan juga ada AD yang tegak lurus BC. Jadi ada segitiga siku-siku ditarik lagi garis yang membentuk siku-siku lagi ya. Nah, maka bisa kita gunakan rumus air mancur. Ya. Oke, jadi rumus air mancur ini. Nah, rumus air mancur. Pertama, misalkan sumber airnya dari A ke C. Nah, maka rumusnya adalah C kali D dikali C kali B.
Nah, begitu ya. Jadi pertama kalau A ke C nih, berarti AC kuadrat sama dengan CD dikali CB. Nah, oke, yang kedua, kalau misalkan sumber airnya dari A ke B, dibalik, berarti AB sama dengan B ke D kalikan B ke C. Begitu. Berarti di sini AB kuadrat sama dengan B kali D kalikan, sorry, BD kalikan BC. Nah, yang terakhir, kalau airnya dari AD. Nah, kalau dari A ke D berarti D kali B sama D kali C ya. Terakhir AD kuadrat sama dengan DB dikali DC. Nah, ini adalah rumus air mancur yang berlaku ya untuk kondisi seperti soal di nomor 34. Nah, tinggal kita cek. Berarti di sini AD kuadrat sama dengan BD atau DB kali CD ini benar. AB kuadrat BC dikali BD benar juga ya. Ini BD kali BC benar. AC kuadrat sama dengan CD. Nah, CD kali BD salah. Harusnya CD dikali CB ini salah ya. Terus AB kuadrat sama dengan BC kali AD ini juga salah. Ya, berarti ada dua ya yang memenuhi. Coba kita cek lagi AB sama dengan BC dikali BD. Betul ya. BD kali BC. Ya, jadi ada dua ya, A dan B. Oke, nomor 35. Jika segitiga ABC sebangun dengan segitiga BDE, maka pasangan sudut yang bersesuaian. Oke, ini kalau kita lihat sudut 90 90, coba kita putar atau kita pecah ya. Ini berarti sudut B, ini C, ini A. Nah, ini berarti 34, ini 16. Terus ada segitiga lain. Nah, kita arahkan bentuknya sama. Berarti ini B. Nah, E itu sama dengan A ya. Ciri-cirinya ada garis satu. Berarti di sini E. Karena posisinya sama dengan A. Nah, maka di atasnya ini D. Karena dia sama dengan C ya. Oke, berarti pertama sudut ABC ya. Sudut ABC berarti titik sudutnya di B. Dia akan sama dengan sudut DBE ya. Sama dengan sudut DBE atau EDB sama aja. Yang penting B-nya di tengah. Berarti ABC dengan DBE. Ya, A ke nomor 3. Kemudian sudut yang kedua ACB. Nah, ACB berarti C. Tadi C samanya dengan D. Dia akan sama dengan sudut BDE. Ya, jadi D di tengah. Berarti ACB akan sama dengan BDE. Terakhir, sudut BAC berarti titik sudutnya di A. Nah, dia akan sama dengan E. Berarti akan sama dengan sudut apa? Pokoknya E tengahnya ya, berarti BED. BED ya. BAC dia akan sama dengan BED. Nah, berarti yang C dia sama dengan nomor 2. Begitu ya. Jadi tadi balik lagi, untuk menentukan sudut yang bersesuaian, lihat patokannya ya, tandanya. Begitu. Next, nomor 36. Perhatikan gambar berikut, diketahui segitiga ABC sebangun dengan segitiga CDE. Pasangan sisi yang bersesuaian. Nah, kita bongkar lagi di sini berdasarkan sudutnya ya. Berarti A, B, C di sini ada garis 2, sudutnya garis 2. Nah, kita bikin yang kecilnya. Nah, sesuaikan. Di sini sudut B berarti samanya dengan D. Ya, kemudian C pada segitiga besar pasti sudutnya akan sama dengan C pada segitiga kecil karena kan dia berimpit ya titik sudutnya. Nah, berarti di sini satu lagi E. E ini bersesuaian sudutnya dengan A ya. Oke, berarti AB itu akan sama dengan ED, kemudian AC akan sama dengan EC, dan CB akan sama dengan CD. Gitu ya. Jadi di sini berarti AB dengan ED atau DE. Nah, ke nomor 3, kemudian AC dengan CE atau EC ya. Nah, ini. Dan BC sama dengan CD. BC sama dengan CD. Gitu ya. Oke, next nomor 37.
Pada segitiga ABC diketahui AC sejajar dengan ME. Nah, berarti berlaku sudutnya sehadap nih, ini sama ya. Dan juga ini sama. Oke. Maka jika panjang BN adalah X, maka berapakah nilai X? Oke, jadi kalau kita bongkar supaya lebih kebayang ya, ini ABC. Nah, dia akan sebangun dengan segitiga MBN. Nah, sama ya, posisi B-nya sama, posisi M, sudut M dia sama dengan sudut A, sudut N sama dengan sudut C. Nah, di sini dari M ke B adalah 7, dari B ke N adalah X, kemudian dari A ke B adalah 12, dari B ke C itu adalah X tambah 4. Nah, kita bisa cari X-nya menggunakan perbandingan ya. Jadi miring atas per miring atas, berarti BC per BN itu akan sama dengan alas per alas ya. AB per MB. Begitu. Oke, kita masukin BC berarti X plus 4 sama atau per X ya, sebanding dengan X sama dengan 12 per 7. Kita kali silang ya. Jadi kita dapatkan 7 dikali X plus 4 sama dengan 12 dikali X. Nah, ini kita kali pelangi. 7 kali X, 7X, 7 kali 4, 28, sama dengan 12X. Nah, ini berarti 28 standby, 12X kurang 7X ya. 28 sama dengan 5X. Nah, berarti X-nya adalah 28 bagi 5 ya. Berapa? X-nya berarti 5,6. Ya, begitu. Itu untuk nomor 27. Nah, selanjutnya 37, sorry. Nomor 38. Perhatikan gambar. Gambar berikut panjang BC sama dengan CD ini. BC sama dengan CD. Segitiga CDA, CDA dan CBE kongruen. Nah, kongruen itu sama ya. Identik berdasarkan postulat atau dalil apa ya. Yang tidak mungkin itu adalah sudut-sudut-sudut ya. Mungkin sini A. Angle tuh nggak ada. Ya, selain sudut-sudut-sudut itu ada. S di sini adalah sisi ya. Jadi kalau kita lihat di sini, pertama sisi BC sama ya. Kedua apa? Sudut ya. Nah, kedua sudut, ketiga dia sudut C juga ya. Begitu. Nah, jadi kalau pilihannya sisi-sisi-sisi, salah ya. Karena yang diketahui sama kalau dari informasi itu hanya sisi BC dan CD. Nah, berarti pilihan yang paling tepat adalah angle, sisi angle ya. Angle, side angle ya ini ya. Atau sudut, sisi sudut. Angle, side angle ya. Nah, apa aja? Pertama, side-nya yang sama BC, sama dengan CD. Terus angle yang pertama adalah sudut B sama dengan sudut D ya, ditandai dengan siku-siku. Nah, angle yang ketiga adalah sudut C saling berimpit. Nah, jadi dari informasi ini diketahui dua sudut satu sisi. Ya ini berarti ASA ya. Angle, side angle. Begitu. Oke, next 39. Adi ingin mengetahui lebar sungai D. Andi ingin mengetahui lebar sungai. Di seberang sungai terdapat sebuah pohon. Untuk itu, dia menancapkan tongkat pada sisi ABCD dengan ukuran seperti pada gambar. Ini ya lebar sungainya dari sini ke sini. Ini 6, oke. Jadi kalau kita bongkar, ya di sini misalkan P, pohon ya. PDC, ini yang dicari, X, D ke C-nya 6. Nah, dia sebangun dengan P, A, B, begitu ya. Nah, dari P ke A-nya berarti X tambah 4 ya. Kan X-nya segini, sisanya 4 nih. D ke A, berarti kan X tambah 4. Kemudian AB-nya adalah 8. Nah, kita pakai perbandingan ya. Tinggi per tinggi berarti PD per PA sama dengan alas per alas. Jadi kalau kita mulai dari yang kecil, berarti harus kecil dulu nih. PD per besar PA. Terus yang kecil DC per AB ya. Kita masukin PD-nya adalah X per PA-nya X tambah 4.
sama dengan DC-nya 6 per AB-nya 8 ya. Nah, kemudian kita kali silang di sini. 8 kali X, 8X sama dengan 6 dikali X plus 4. Nah, berarti ini 8X sama dengan 6 kali X, 6X, 6 kali 4, 24 ya. Kita pindah ruas, 8X kurang 6X sama dengan 24. 8 kurangi 6, 2X sama dengan 24, maka X-nya adalah 24 dibagi 2. Nah, kita dapatkan X-nya 12. Tadi X itu adalah ini ya, pemisalan untuk lebar sungai, maka lebar sungainya adalah 12. Begitu ya. Oke. Satu soal terakhir untuk part ini, nomor 40. Pada gambar di bawah ini, segitiga ABC itu sama kaki. Nah, yaitu AB sama dengan BC, yaitu 10. Oke, AB-nya 10, BC-nya ini 10. Dan AD garis bagi. Oke, garis bagi ini adalah garis yang membagi sudut. Nah, sudut segitiga yang ini nih, yang A menjadi 2 sama besar. Jadi ini sama ya, sudutnya sama. Oke, segitiga ABD kongruen dengan segitiga AED. AED, oke, maka berapakah panjang CE? Sip. Nah, pertama kita lihat dulu teman-teman di sini. Ya, informasi di soal sudah diberikan bahwa segitiga ABD itu kongruen dengan segitiga AED. Kongruen itu adalah dua segitiga yang identik sama sisi, sama panjang, sama sudut, sama bentuk ya. Karena ABD sama AED itu sama, maka di sini bisa kita lihat nih, kan sudut B samanya dengan sudut E ya. Jadi sudut B akan sama dengan sudut E. Terus kalau kita perhatikan panjang AB itu akan sama dengan panjang AC ya. Nih panjang AB akan sama dengan panjang AC. Nah, kemudian berarti panjang DB akan sama dengan panjang DE ya. Dan otomatis panjang AD pada segitiga ABD itu akan sama dengan panjang AD pada segitiga AED karena kan berimpit sisi miringnya ya. Oke. Nah, akibatnya berarti kalau AB 10, si AE juga 10 ya, karena kan sama nih. Ya, di sini ada keterangannya bahwa AB sama dengan AE. Maaf. Nah, ini salah nulis ya. Oke, jadi AB itu sama dengan AE. Oke, untuk mencari CE, ya kita harus hitung dulu AC ya. Oke, bagaimana cara menghitung AC? Nah, kita perhatikan segitiga siku-siku yang besar ya. Nah, di sini kan ada A, B, C. Kalau ini 10 AB, BC-nya 10, maka AC-nya bisa kita pakai Pitagoras. Ya, berarti AC kuadrat sama dengan 10 kuadrat untuk AB tambah 10 kuadrat untuk CB. Ya, berarti AC kuadrat adalah 100 tambah 100 ya. Berarti AC kuadrat adalah 200. Atau AC kuadrat adalah AC sama dengan akar 200. Nah, di sini kita sederhanakan jadi 100 dikali akar 2 ya. Akar 100 adalah 10, 10 akar 2. Atau carcepnya kalau misalkan sama ya, pada segitiga sama kaki, itu perbandingannya 1 akar 2. Jadi kalau panjang sisinya 10, nah maka sisi miringnya tuh tinggal dikalikan aja akar 2. Jadi ini 10 akar 2. Begitu ya. Nah, maka di sini panjang CE sama aja dengan panjang dari A ke C. Nih, C itu segini ya. Sama aja dengan panjang dari A ke C, kita kurangi dengan A ke E. Nah, berarti CE sama dengan AC, yaitu 10 akar 2 dikurangi AE, 10. Jadi jawabannya 10 akar 2 dikurang 10. Begitu ya. Tidak bisa dihitung sampai sebuah bilangan karena berbeda bentuk, yang satu bentuk akar, yang satu bilangan bulat biasa. Oke. Nah, itu mungkin ya untuk pembahasan soal PTS di part 3 ini. Tunggu pembahasan esainya di part berikutnya.